Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan JR Teknik. Kita akan membahas cara kerja sistem starter pada mobil dengan ilustrasi animasi yang ada pada hadapan kita. Oke, sebelum kita masuk ke cara kerja sistem starter, mari kita mengenal komponen apa saja yang ada pada sistem starter. Komponen yang utama ada baterai, terus ada switch ignition atau kunci kontak, terus ada komponen starter. Starter ini terdiri dari magnetic switch atau solenoid, terus ada motor starter itu sendiri. Untuk baterai ya, pada sistem starter ini sebagai mensuplai ya listrik ya. Ini sangat dibutuhkan baterai ini. Kalau baterainya tekor, nggak bisa untuk melakukan sistem starter. Terus ada switch ignition atau kunci kontak, ini sebagai pemutus arus dan menghubungkan arus dari baterai ke motor starter. Nah, magnetic switch ini sebagai bisa dikatakan relaynya pada motor starter. Terus kalau motor starter itu sendiri untuk menggerakkan flywheel atau roda gila ya untuk menjalankan mesin. Oke, secara rinci kita akan membahas komponen-komponennya terlebih dahulu. Yang pertama, pada magnetic switch itu terdiri dari ada terminal ya, ada 3 terminal. Yang pertama ada terminal 50, ada terminal 30 dan terminal C. Kita mudah untuk menandainya. Untuk terminal 50 ini bentuknya seperti lempengan ya. Sedangkan untuk yang terminal 30 itu terminalnya besar. Ya ada 2 baut. Ya ini untuk yang 30 ini yang paling besar dan paling panjang. Untuk terminal C ini ada baut juga tapi lebih kecil dari terminal 30. Oke, selanjutnya di dalamnya magnetic switch ini ada kontak plate ya atau kontak plate ini ya sebagai untuk menghubungkan terminal 30 dan terminal C saat magnetic switch ini berfungsi. Terus ada plunger ini untuk menarik drive levernya ya. Terus ada pegas pengembali ya. Ini pegas ketika sudah selesai menstarter ini akan mengembalikan posisi semula. Terus selanjutnya ada drive lever ya untuk memajukan dan memundurkan pinion gear pada motor starter. Terus ada clutch pada starter ya. Ini untuk penghubung dan memutuskan ketika pinion gear ini sudah berkaitan dengan flywheelnya. Ketika sudah menyala ini akan melepaskan pinion gear. Terus selanjutnya ada pinion gear. Pinion gear ini akan menghubungkan dengan flywheel. Nah, ini flywheel atau roda gila ya untuk menggerakkan poros engkol. Selanjutnya nanti akan menghidupkan mesin sebagai gerakan utama. Oke. Setelah ini ada komponen lain ya. Maksudnya komponen lanjutan pada motor starter. Motor starter itu terdiri dari ada brush atau sikat positif dan sikat negatif. Pada animasi ini ada 2 kita gambarkan, positif dan negatif. Tapi realnya itu ada 2 pasang ya. Berarti brushnya ada 2, brush positifnya ada 2, brush negatifnya ada 2. Terus ada komutator ya. Ada komutator ya sebagai penyalur listrik dari sikat ke armatur ya, armatur.
Terus ada field coil ya. Field coil ini akan menyalurkan listrik yang tadinya tidak terhubung, akan menghubungkan ke sikat, terus ke armatur, komutator, terus ke armatur, akan membentuk suatu medan magnet ya, akan menggerakkan armatur itu sendiri untuk berputar. Oke, itu mungkin komponen pada sistem starter secara singkat ya. Nanti bisa lihat pada link deskripsi untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan komponen-komponen pada sistem starter. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan cara kerja sistem starter itu sendiri. Oh ya, ada yang terlupa. Pada magnetic switch ini ada namanya kumparan ya. Ada kumparan hole in coil dan kumparan pull in coil. Maaf, kumparan hole in dan pull in, karena coil itu adalah kumparan ya. Kalau bahasa Inggris itu hole in coil ya. Kalau bahasa Indonesia adalah kumparan hole in dan kumparan pull in. Oke, ini ada dua, hole in coil dan pull in coil. Pull in coil itu berfungsi untuk menarik plunger ketika magnetic switch ini mendapatkan arus listrik ya dari kunci kontak. Nah, ketika ditarik nanti akan tertahan. Ketika posisi di starter itu ada hole in coil untuk menahan posisi starter. Oke, coba kita jelaskan pada cara kerja sistem starter. Sebelumnya ini ada kunci kontak, posisi ACC, posisi off dan on, terus ST. Ini pertama kita pada kunci posisi off. Kita on kan ya, geser putar ke kanan, ke on kan, terus kita starter. Nah, ini coba diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita membahas secara detail. Nah, jadi ilustrasinya ketika kita menyalakan ke ST, kik. Nah, ini pinion gearnya berputar dan keluar. Nah, ketika kita mengembalikan kan sudah menyala ya. Ilustrasi yang berarti kan kita kembali ke on. Nah, ini akan kembali lagi. Gitu ya ilustrasinya. Oke. Kita coba pertama kali kita starter. Nah, saat kunci kotak posisi ST ya, ST. Nah, ini sudah standby ya, arus dari baterai ke terminal 30 ya, karena ini arus besar, arus kuat ya. Terus ada yang ke kunci kontak. Oke. Arus yang keluar dari ST itu adalah arus kecil ya, arus kecil. Nah, di mana nanti arus dari ST ini akan mengalir ke terminal 50 atau terminal yang plat yang kecil itu. Nah, di terminal 50 ini akan masuk ke kumparan yang warna biru ya, yang warna biru ya, yang warna biru atau pull in coil ya. Pull in coil. Nah, nih pull in coil terus masuk ke terminal C, terus ke field coil ya, terus ke armatur, sikat dan ke massa. Apa yang terjadi? Pull in coil itu menarik plunger sehingga kunci kontak sehingga kontak plat ini akan menempel ke terminal 30 dan C
akan saling berhubung. Coba perhatikan di sini arusnya dari baterai ya. Ini adalah arus kecilnya ya. Dari baterai ke kunci kontak, ke terminal 50, ke terminal pull-in coil, ke terminal C ya. Ini ke kumparan pull-in coil, terus ke terminal C, terminal ke fill coil, terus ke sikat, ke armatur, terus sikat negatif ke ground ya. Yang terjadi apa? Pull-in coil akan menarik plunger dengan mendorong maju drive pinion atau pinion gearnya. Nah, terus di sini ada dua kumparan juga, ada kumparan hold-in coil ya. Masih tetap arus kecil ya. Nah, baterai terus ke kunci kontak, ke terminal 50, hold-in coil ya. Ini kan ada yang warna apa ini? Berarti ungu ya. Yang warna ungu ini juga akan menahan plunger sehingga kontak plat menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ketika sudah menempel seperti ini ya, ketika sudah menempel seperti ini, ingat ini arus kecil ya, arus yang melalui kumparan. Nah, di sini ada arus yang besar ya. Arus yang besar, tegangannya sama 12 volt. Tapi ini arus yang besar untuk memutarkan motor starter. Nah, ini sama-sama positif ya, tapi ini arusnya lebih besar dari sini. Nah, yang terjadi apa? Ketika sudah menempel seperti ini, nah, ini arus yang di pull-in coil itu sama-sama, tidak ada beda potensial. Ya, tidak ada beda potensial. Sehingga yang aktif ini hold-in coil ya, akan segera mencari masanya. Nah, hold-in coil ini berfungsi untuk menahan ya. Pull-in coil kehilangan groundnya ini ya, karena tidak ada beda potensial di sini. Nah, hold-in coil akan menahan plungernya ya, akan menahan plunger sehingga tetap pada posisinya seperti ini ya, ketika kunci kontaknya masih posisi ST ya. Arus besar dari 30 terus ke plat coil, maksudnya kontak plat ya, terus ke C, terus ke fill coil, terus ke armatur ini nempel ya. Fill coil ini nempel di bagian bodinya ya. Nah, terus ke sikat positif, terus ke komutator ke armatur, terus ke massa. Nah, di sini ya, arus kecilnya berarti hanya ke hold-in coil terus ke ground ya, menahan plunger ya. Dan arus besarnya ini dari baterai terminal 30 plat kontak ya, atau kontak plat, terus ke terminal C, fill coil, sikat, terus sikat positif, terus ke armatur, sikat negatif, terus ke ground. Yang terjadi armatur berputar sehingga drive pinion dapat memutar flywheel. Jadi plungernya ini sudah ketarik ya, plungernya sudah ketarik oleh pull-in ya. Ketika sudah ketarik, ini ada arus besar ya. Nah, di sini ditahan oleh hold-in coil, posisinya tetap seperti ini saat kunci kontaknya posisi ST ya. Terus ini maju ya. Nah, ini sudah berputar, drive pinion atau pinion gearnya maju berputar, akan memutarkan flywheel. Yang terjadi akan mesinnya hidup ya, seperti itu. Nah, itu ya mungkin penjelasannya, nanti lebih detailnya bisa dilihat di deskripsi atau saya akan ulas lagi untuk
cara kerja sistem starter. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui cara kerja sistem starter, maka kita akan melakukan apa yang terjadi kalau pull-in coil itu terputus. Yang terjadi apa? Kita coba cek. Saat pull-in coil itu terputus, maka tidak akan ada gaya tarik ya. Untuk plunger ini akan tertarik, tidak ada. Karena kalau ini terputus berarti tidak ada yang menuju ke ground ya. Maka tidak akan ada plunger yang tertarik ya. Selanjutnya, kalau hole in coil itu terputus bagaimana? Ya. Ingat, hole in coil itu terputus. Pull-in coilnya masih terhubung, yang terjadi apa? Nah, ini akan terjadi gerak maju mundur karena hole in coil itu menahan plunger saat posisi ST. Ya, ini akan terjadi maju mundur. Jadi kalau kalian menemui starter itu maju mundur, tidak mutar, bahkan tidak posisinya hanya ceklek, itu berarti hole in coilnya putus. Oke, terus bagaimana kalau misalnya pull in coil dan hole in coil itu berfungsi tapi tidak memutar ya? Ya mungkin kerusakannya ada pada armaturnya ya. Itu mungkin penjelasan dari saya terkait dengan sistem starter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.